Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, malam ini merupakan malam yang sangat berbahagia khususnya bagi kami karena disambut dengan sangat meriah. Walaupun saya sudah memiliki jadwal rutin di masjid ini, tapi malam ini adalah malam spesial karena kita lakukan ba'da sholat isya. Saya tadi kebayang, ya Allah, kira-kira ada yang hadir gak? Hujan deras banget ya. Saya mohon doanya. Anak saya itu baru lahir sepekan, tepatnya hari Minggu yang lalu. Tadi sore masuk lagi rumah sakit, jadi saya tadi dari rumah sakit langsung ke sini ya. Hujan deras sekali, mudah-mudahan segera sembuh ya. Baik jamaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita di kesempatan malam ini adalah sucikan Ramadanmu dari fitnah akhir zaman. Nah jamaah sekalian, ini temanya sangat luas sebenarnya. Dan kajiannya juga luar biasa. Yang pertama Ramadan, yang kedua fitnah akhir zaman. Ini kata kunci dari kajian kita pada malam ini. Bagaimana kita mensucikan Ramadan kita dan apa yang dimaksud dengan fitnah akhir zaman. Baik, saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama saya mulai dari sebuah pertanyaan, apakah kita telah berada di akhir zaman? Itu pertanyaannya. Menurut ibu-ibu dulu nih, ibu-ibu, kita berada di akhir zaman apa enggak, Bu? Di akhir zaman ibu-ibu, apa alasannya ibu-ibu? Pokoknya lah gitu aja ya. Baik, bapak-bapak, kita berada di akhir zaman apa tidak? Berada di akhir zaman. Baik, kalau memang kita berada di akhir zaman, berarti di sana ada karakter zamannya, ada karakter manusianya yang berbeda dengan orang-orang sebelum datangnya kiamat. Maksudnya zamannya para sahabat, zamannya para tabi'in, zamannya orang-orang terdahulu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun min qabl. Tidak datang suatu masa kecuali setelahnya lebih buruk daripada sebelumnya. Jadi jamaah sekalian, para ulama mengatakan bahwa minimal kita ini berada di akhir zaman karena beberapa alasan. Alasan pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidup kurang lebih 1440 sekian tahun yang lalu jamaah sekalian, berarti 1400, sekarang 44 ya? 44 ya? Berarti 44 dikurangi 10 berapa? 34 ya? Berarti 1434 tahun yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hidup dan beliau pernah bersabda begini di hadapan para sahabat. Bu'istu ana, beliau tunjukkan jari telunjuknya. Bu'istu ana, saya diutus oleh Allah. Wasa'ah, dan kiamat, beliau tunjukkan jari tengahnya. Kahataini, seperti ini. Beliau sejajarkan antara jari telunjuk dengan jari tengah. Antara jarak kiamat, ya jarak kiamat dengan jarak diutusnya Nabi Muhammad SAW sedekat jarak antara jari telunjuk dengan jari tengah. Pertanyaan saya, dekat apa jauh jaraknya jari telunjuk dengan jari tengah, bapak-bapak? Dekat sekali. Baik, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, itu menunjukkan kiamat itu sangat dekat sekali pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, semakin jauh kita dari masa Nabi, kira-kira kita semakin jauh dari kiamat apa semakin dekat dengan kiamat? Semakin dekat dengan kiamat. Baik. Ini alasan pertama kenapa para ulama mengatakan kita hidup di akhir zaman. Yang kedua, jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan beberapa tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat itu ada 3 jenis. Yang pertama sugro, kecil, seperti diutusnya Nabi Muhammad, wafatnya Rasulullah SAW, penaklukan Baitul Maqdis pada zamannya Khalifah Umar. Ini adalah tanda-tanda kiamat sugro. Kemudian ada tanda kiamat namanya wusto. Tanda kiamat wusto ini seperti banyaknya pembunuhan, terjadinya berbagai macam peperangan, kemudian munculnya perzinahan,
Kemudian jumlah laki-laki lebih sedikit daripada jumlah perempuan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saah, tidak akan terjadi kiamat hatta yakillar rijal wa yakturun nisa, sampai jumlah laki-laki lebih sedikit daripada jumlah perempuan, hatta li khamsina imra'atan, hingga 50 perempuan, kimuhunna, itu memperebut satu orang laki-laki yang yang menanggung mereka itu 50 laki-laki, satu orang laki-laki, 50 perempuan berebut satu orang laki-laki. Masya Allah ibu-ibu sekalian. Makanya ibu-ibu kalau punya putri segera dinikahkan, karena jumlah laki-laki yang soleh itu semakin langka. Ya, betul ya, semakin langka jemaah sekalian. Laki-laki yang soleh dan yang baik pada zaman sekarang itu seperti binatang-binatang langka. Kira-kira apa kalau binatang langka itu? Adanya di kebun binatang, nggak sembarang. Ada yang di masjid, jarang ada di pasar, di mall jemaah sekalian. Baik, ini satu. Kira-kira sudah terjadi belum jumlah laki-laki lebih banyak daripada jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki? Sudah belum? Sudah. Lihat aja, nggak usah pakai survei lah. Bapak-bapak, ketika berhenti di lampu merah, tengoklah kanan kiri. Kalau ada perempuan yang naik motor, biasanya dia boncengi perempuan. Kalau ada laki-laki, rata-rata yang diboncengi siapa? Perempuan. Jumlahnya lebih banyak. Bahkan sekarang ada beberapa pekerjaan laki-laki yang telah diambil alih oleh ibu-ibu. Mulai daripada ngaduk semen, kemudian bangunan. Sekarang banyak perempuan yang mengambil alih jemaah sekalian. Bahkan tadi tuh saya kaget. Apa tuh security yang biasanya mengatur lalu lintas tuh, yang bukan polisi, namanya apa? Supeltas ya. Supeltas. Tadi saya lupa di daerah mana ya? SMA 7. Oh iya, SMA 7. Kaget saya, ini baru dah. Hampir tabrak. Iki lanang apa wedok iki ya? Ternyata perempuan gitu ya. Ternyata perempuan. Ya Allah, saya bilang ini hampir semua pekerjaan laki-laki direbut sama perempuan. Begitu banyaknya jumlah perempuan jemaah sekalian. Sekarang gampang aja lah. Kira-kira kalau sekolah di SMA, bukan SMK ya, SMA, kira-kira banyak laki atau banyak perempuan? Banyak perempuan. Kalau dulu SMEA ya jemaah sekalian. SMA umum juga demikian jemaah sekalian. Baik, saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, satu. Yang kedua, Rasul mengatakan la taqumus saah, tidak akan terjadi kiamat. Sampai kapan? Hatta takillal ilmu wa yantasirul jahlu, sehingga ilmu semakin langka dan kebodohan merajalela. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, sekarang dengan modal gadget, ya dengan modal gadget sekarang, Masya Allah ilmunya banyak, katanya semakin langka. Ilmu yang dimaksud adalah ilman nafi'a, sebagaimana doa kita, gimana? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang nafi'. Ilmu yang nafi', kata para ulama, cirinya dua. Satu, mendekatkan pemiliknya kepada Allah. Yang kedua, membuat akhlak dan tata krama pemiliknya semakin bagus. Itu baru disebut ilman nafi'ah. Sekarang banyak orang yang berilmu tapi ilmunya justru digunakan untuk jualan agama. Ada loh Pak, orang jualan agama, ya Robbi ya Rahman. Ya, kita lihat sendiri bagaimana sebagian tokoh yang bahasa Arabnya bagus, profesor lagi. Ada salah seorang profesor, S. Al-Qurtubi namanya ya, Sumanto Al-Qurtubi ya. Nanti di-cut ya. Itu mengerikan sekali, profesor dia. Tapi dia pernah menulis sebuah makalah yang berjudul bahwa apa? Bahwa orang yang, orang yang mencari pekerjaan dengan kelaminnya itu diperbolehkan karena itu anggota tubuh, sebagaimana petani nyari kerja, nyari uang dengan apa? Dengan tangannya, dengan macul, dengan macam-macam. Seorang guru nyari makan dengan mulutnya. Kemudian seorang pemain voli nyari makan dengan tangannya. Semua orang pemain bola nyari makan dengan kakinya. Yang semuanya adalah anggota tubuh. Kenapa kalau ada yang mencari makan, mohon maaf, dengan kelaminnya diharamkan? Seharusnya sama-sama halal dong, dia bilang. Astagfirullahaladzim. Profesor Pak, profesor. Bahasa Arabnya luar biasa loh. Dosen terbang di Saudi itu. Ya, dosen terbang di Saudi, karena hari ini Muhammad bin Salman, dia programnya sedang mengadakan
betul-betul pluralisme dan sekularisme. Maka dosen-dosen sampah itu dimasukkan di Saudi. Padahal di sana banyak sekali ulama-ulama. Mengerikan sekali ma'asyiral muslimin ya. Baik, saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, itu di antara tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ilmu semakin langka, kebodohan merajalela. Kemudian jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, apalagi kata Rasulullah SAW, wa yakthurul haraju, dan banyak sekali pembunuhan demi pembunuhan. Saya tanya Bapak-bapak, kira-kira pembunuhan banyak gak hari ini? Anda nonton berita gak usah jauh-jauh Pak, di Indonesia, ya Allah, ada seorang suami tega ngecor istri dan adik iparnya. Di mana? Bekasi kemarin itu ya. Saya sampai geleng-geleng kepala, ih ngeri banget, dicor hidup-hidup Pak. Ada seorang anak memukul bapaknya sampai bapaknya meninggal gara-gara tidak memberikan vaksin. Ya. Ada banyak sekali, sangat mengerikan jemaah sekalian. Mungkin Sambo adalah salah satu kasus yang nampak ya. Walaupun Sambo telah divonis mati, tapi muncul Mario generasi barunya. Ya. Anak bos pajak. Baik ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini di antara tanda-tanda kiamat. Nah, sekarang pertanyaannya Ustaz, kalau memang kita ini adalah hidup berada di akhir zaman, memang adakah fitnah akhir zaman? Banyak sekali. Banyak sekali. Fitnah akhir zaman itu disebutkan oleh Nabi dalam beberapa hadis. Ciri-cirinya sangat mengerikan. Satu, Rasulullah SAW menyebutkan fitnah akhir zaman itu membuat akal sehat orang itu bisa hilang. Hudzaifah ibn Yaman mengatakan, mal khamru bi'adhabi bi'ukuli rijali minal fitan. Minuman keras, mau namanya ciu, apalagi ya di Solo nih, vodka, whisky itu kan dari luar. Ya, saya itu kemarin ngobrol sama mantan-mantan di Ciu itu Pak ya. Dia bilang, Ustaz, dulu kalau kita minum Ciu itu, kenapa kita lebih suka Ciu daripada vodka? Karena Ciu itu nggak terukur alkoholnya. Jadi banyak. Terus dia cerita, lah terus saya bilang, terus minum Ciu terus? Enggak Ustaz. Jadi kalau minuman keras, kalau udah minum sekian persen alkoholnya, itu kalau diminum berkali-kali itu udah bosan Ustaz, udah nggak berefek lagi. Jadi perlu ditambah. Lah, tambahnya bagaimana? Dioplos Ustaz. Oplosnya pakai apa? Beliau ngasih tahu, saya nggak perlu ngasih tahu ya, nanti malah mau contohin nanti ya. Dioplosnya kan itu, saya bilang, iya Ustaz. Wah, itu kalau pakai itu oplosnya kita bisa teler sampai 2 hari tuh Ustaz ini. Bahkan Ustaz, kalau sudah itu nanti nggak bisa bagaimana? Kami tuh pernah minum alkohol 100%. Kaget saya bilang, ambiar itu usus. Iya Ustaz, 2 teman saya langsung mati di tempat itu. Alkohol Pak, tahu alkohol Pak ya? Lah alkohol tuh Bapak sekalian, Anda bakar tuh langsung terbakar kok ya. Itu alkohol murni loh. Diminum saya bilang, iya. Astagfirullahaladzim ya. Tapi kata siapa namanya? Hudzaifah ibnu Yaman, sahabat Nabi, minuman keras tadi yang saya sebutkan tadi tidak lebih buruk, artinya lebih ringan dan tidak begitu menghilangkan akal sehat daripada fitnah. Fitnah itu membuat akal sehat orang itu hilang. Anda bayangkan seorang bapak menjual anaknya, bahkan menjual istrinya. Itu mengerikan sekali. Kalau kita saja itu ada orang pelototin istri kita, itu kita marah kok ya. Lah ini malah jual istri coba. Astagfirullahaladzim. Ada istri di Surabaya itu jual suami coba Pak. Saya tuh geleng-geleng kepala. Ada aja. Akal sehatnya hilang jamaah sekalian. Akal sehatnya hilang. Fitnah akhir zaman. Memang seperti itu. Ada pemimpin jual pulau katanya daripada nggak kepake. Ada itu mantan Kaden. Ditanya kenapa jual pulau? Daripada nggak kepake, dia bilang, loh, emang solusinya cuma jual? Kan masih banyak solusi lain. Dimanfaatkan, mungkin diberikan kepada rakyat biar rakyat bisa mencari makan, biar pajaknya gede gitu loh Pak. Bapak-bapak tahu nggak pajaknya sekarang? Sampai kan sekarang makanya nggak perlu jual pajak, nggak perlu bayar pajak kata siapa namanya? Kata Said Agil Siroj. Kalau ini saya sepakat kalau dia ini ya. Yang lain saya nggak sepakat ya. Nggak usah bayar pajak ya. Sampai para pejabat itu bayar pajak. Ya. Saya tadi malam ngobrol sama teman-teman dokter spesialis anak, cerita
Ustaz, sekarang pajak kita kayak dicekik. Emang berapa dok pajaknya? Tadi malam kajian sama saya, mereka bilang, tahu nggak Ustaz pajak kita apa? Berapa? 30%. Ngeri saya bilang gitu nih. 30%, iya. Jadi kalau kita nompo 100 juta, kita banyak Ustaz. Itu dari penghasilan kotor loh Pak. Penghasilan kotor. Jadi kalau penghasilan kotornya 100 juta, potong berapa jadi? 30 juta, tinggal berapa? 70 itu namanya para dokter belum bayar supirnya, belum bayar pembantunya. Kan mereka semakin tinggi biasanya pembantunya banyak. Belum bayar ini, belum bayar itu. Saya gede-gede. Jadi saat kelihatan kita nompo banyak banget, tapi dipotong, ngeri dia bilang begitu nih ya. Mau apa lagi? Saja nih kita ikhlas buat nopo-nopo sih. Tapi kalau lihat tingkah lakunya Mario ya, bapaknya dan lain sebagainya, kita jadi gimana gitu dia bilang ya. Masya Allah. 30% Pak. Nggak usah jauh-jauh lah Pak. Sampean jajan di warung, ya warung yang agak bagus lah ya. Pajaknya berapa persen Pak? 10%. Udah 11 sekarang. Oh, udah 11 ya. Ngeri. 11% Pak. Jadi kalau Anda jajan 100.000, 11.000-nya bayar pajak, tambah dengan parkir berapa? 2.000. Sekarang bahkan 3.000 juga ya. Udah 14.000. Tambah apa lagi? Ya Robbi ya Rahman ya. Baik jemaah sekalian. Jadi fitnah akhir zaman itu bikin orang itu gila, tidak berpikir sehat. Anda bayangkan ada seorang kiai yang mengatakan kitab suci yang paling, na'udzubillah min zalik, yang paling kata beliau itu adalah Al-Quran. Ngeri banget. Kiai itu yang ngomong menghina Al-Quran. Karena dulu ada keputusan MUI agar ada undang-undang anti pornografi dan pornoaksi. Malah dia nyerang Islam. Masalah muslimin yang mudah-mudahan dirahmati. Ini fitnah akhir zaman, bikin orang kehilangan akal sehat. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, fitnah akhir zaman itu yang paling buruk, membuat orang tuh mudah sekali kafir. Kata Rasul, paginya dia masih mukmin, sore dia sudah kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Atau sore dia masih mukmin, tapi besok pagi dia sudah kafir. Ya bi'udinahu bi'aradin dunya qalil. Dia menjual agamanya dengan secuil dunia. Dua. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, fitnah akhir zaman itu membuat orang itu gampang menjadi orang munafik. Rasul mengatakan hatta yasiron nas ila fustatain, sampai manusia itu terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok mukmin yang tidak ada kemunafikan dan kelompok munafik yang tidak ada keimanan sama sekali. Nauzubillah min dzalik. Kemudian apa lagi? Rasulullah SAW menggambarkan fitnah akhir zaman itu seperti hujan turun. Hujan turun itu bagaimana? Cepat sekali jemaah sekalian. Kita lihat tadi cuma di Karanganyar, tiba-tiba 15 menit sudah sampai Sukoharjo. Tiba-tiba udah sampai Grogol. Tiba-tiba udah sampai apa nih? Kita ini mana? Mantung ya. Cepat sekali. Dulu kita lihat ada orang yang nikah sesama jenis, itu adanya di Italia sana, adanya di Belanda. Kalau kita gila nih, masa laki senang laki, perempuan senang perempuan, kan begitu. Membayangkan aja udah jijik mau muntah gitu ya. Ternyata di Indonesia ada beberapa pasangan yang telah dilegalkan nikah sejenis. Bahkan ada partai, tak sebutin aja, PSI ya, terang-terangan mendukung pernikahan sesama jenis dan mengatakan kami akan memperjuangkan hak-hak asasi untuk menikah sesama jenis, dan kami akan melawan setiap upaya poligami. Dia bilang poligami kriminal, nikah sesama jenis itu adalah hak asasi. Terjadi jamaah sekalian. Baik, masih banyak sebenarnya, tapi saya cukup sampai di sini. Inilah fitnah-fitnah akhir zaman jamaah sekalian. Kemudian Rasul juga pernah mengingatkan, fitnah akhir zaman itu membuat kita beribadah berat sekali, sampai Nabi bersabda, al ibadatu indal haraj, ibadah ketika terjadi fitnah kahijrotin ilayya,
itu beratnya seperti orang yang hijrah ninggalkan Makkah bergabung dengan Rasul di Madinah. Wabut banget Pak, ninggalkan properti, ninggalkan rumah, meninggalkan segala-galanya, ya toko yang telah dibangun ditinggalkan di kota Makkah, bergabung dengan Rasul di kota Madinah. Itu berat, tapi pahalanya luar biasa juga, berat sekali. Dan Rasul menggambarkan dalam sebuah hadis, al-mutamassik bidinihi yauma idin, orang yang berpegang teguh dengan agamanya menjelang kiamat nanti, kal qabid alal jamr, seperti orang yang memegang bara api. Kuat nggak sampean Pak? Nggak kuat ya. Ya kuat Ustaz, buktinya banyak teman-teman kita pegang bara api. Kapan? Itu kan bara api tuh ya. Wah, itu bukan itu yang saya maksud ya. Enak kalau itu tuh ya. Bukan rokok, rokok bara api kan? Iya. Ada yang protes ketika saya sampaikan ini. Enggak Ustaz, gampang pegang bara api itu. Oh, setiap hari kawan orang-orang Indonesia udah terlatih ngaji sampai pegang bara api. Teman-teman kita di Nahidiyah kan begitu kan ya? Ngaji itu. Bukan itu bara apinya. Baik jamaah sekalian. Kalau kita sudah berada di akhir zaman, sekarang pertanyaannya bagaimana kita menghadapi Ramadan di akhir zaman? Baik. Jamaah sekalian, apa yang kita lakukan sebelum Ramadan? Setidaknya kata para ulama ada 5. Ini masih berapa berarti? Masih 20. Iya, 20 hari ya. Ini tanggal berapa nih? Ya pas 20 hari lah ya. Ya. Tinggal 19 sampai 20 hari Ramadan lagi. Nah, ini belum terlambat. Dan alhamdulillah kita di Baitur Rahman ini perdana safari kami ya. Ya, safari kami nanti ada Tawangmangu, ada di Sragen, ada di mana-mana nanti ya. Ini perdananya di sini ya. Nah, yang pertama kata para ulama adalah apa? Berdoa untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Berdoa untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Ustaz, doanya bagaimana? Pakai bahasa Indonesia nggak masalah. Malah justru pakai bahasa Indonesia lebih fasih, lebih bisa dihayati daripada pakai bahasa Arab tapi nggak paham. Lah terus gimana baiknya? Kalau ada doa-doa yang maksur, bagusnya pakai bahasa Arab. Maksudnya doa-doa dari Nabi. Kalau nggak ada, pakailah bahasa Indonesia. Ya Allah, aku ingin menghapus dosa-dosaku di bulan Ramadan nanti. Tolong pertemukan aku dengan bulan Ramadan. Itu lebih khusyuk, ya, lebih kita hayati. Baik, itu satu. Yang kedua, kata para ulama, mengkaji fikih Ramadan. Mulai dikaji Pak, diulang-ulangi lagi. Terkadang kalau walaupun sudah kita kaji berkali-kali itu ya kadang seolah-olah lali. Pakai siwak di siang hari tertelan pripun. Misalkan dikaji ulang. Ibu-ibu yang belum mengkodok puasanya, wes Ramadan meneh misalkan ya. Itu hukumnya bagaimana ya? Soalnya ibu-ibu ini kalau nggak diingatkan itu bahaya juga, lali malahan ya. Ibu-ibu udah pada lunas belum? Kalau di luar ini kayaknya sudah deh. Biasanya ibu-ibu muda itu yang susah ya. Itu gara-gara bapak juga sih ya. Akhirnya dia susah untuk kodok puasanya. Dibantu jam saya. Diingatkan, ditanya. Udah berapa hari? Tinggal berapa hari? Ditanya. Kalau enggak nanti lupa ibu-ibu tuh. Dan Rasul, para ulama mengatakan dosa kalau ada perempuan yang belum selesai qada Ramadan lalu dia masuk bulan Ramadan. Kalau itu disengaja, kecuali kalau dia memang susah untuk qada karena hamil, nyusui, hamil meneh ya. Nyusui ya itu luar biasa tuh. Saya punya teman itu, istri beliau itu hutang puasa 300 hari. Hampir setahun itu. Anaknya 7 apa 8 gitu nih. Lalu saya bilang kok bisa sebanyak itu? Loh, bagaimana nggak sebanyak itu gitu ya? Hamil. Terus lahiran. Bulan berikutnya, tahun berikutnya apa? Nyusui. Baru selesai nyusui, hamil meneh. Udah berapa tuh? 2 bulan 60 hari. Ya. Terus nyusu meneh. Udah berapa tuh? 60 tambah 60 120. Loh kalau anaknya ada 7. Akhirnya beliau bilang sama saya kemarin, saya bertanggung jawab. Akhirnya saya sering nemani istri untuk puasa, bilang. Saya niat puasa sunnah ya. Ibu-ibu nggak boleh loh, Pak, mbok aku dibantu sahurnya. Aku 30 sampai 15 atau 15. Ya nggak boleh gitu tuh ya.
nggak boleh dibantu dengan cara bantunya suaminya bangunin, bantunya suaminya belikan lauk, bantunya suami ikut puasa sunnah biar istrinya tidak terteror dan tidak was-was. Ya. Baik jamaah sekalian, itu kedua. Jadi harus mengkaji fikih Ramadan kata para ulama, dikaji ulang. Bagaimana hukum spray bagi orang yang asma atau bagi orang yang jantung. Biasanya kan yang jantung itu ada pil ditaruh di bawah bibir biasanya. Ya. Itu bagaimana hukumnya? Atau bagaimana tetes hidung, tetes telinga misalkan ya. Bagaimana endoskopi? Kalau harus endoskopi bagaimana masukkan barang ya. Itu semuanya harus dikaji. Biar apa? Biar ibadah Ramadan kita betul-betul sempurna. Ya. Kira-kira nek tangi nggak ngerti kalau sudah adzan, begitu bangun nggak lihat jam langsung makan. Lah kok orang kok nggak adzan, begitu buka ternyata udah jam 5:30 misalkan ya. Itu hukumnya bagaimana? Dikaji juga. Sama dengan orang yang karena sekarang musim hujan tur mati lampu ya, gelap. Akhirnya dia buka puasa. Setengah jam buka puasa, tiba-tiba adzan maghrib. Pripun niku? Semua dikaji jemaah sekalian. Semua dikaji. Nanti boleh ditanya nanti ya. Saya tidak akan membahas panjang lebar di sini ya. Karena kalau membahas fikih Ramadan itu daurahnya 1 hari seharusnya. Mulai dari apa itu Ramadan, bagaimana cara menentukannya, sampai nanti zakat fitri itu panjang lebar Pak ya. Saya nggak mau mengkaji detail karena kasihan dengan mata-mata bapak-bapak ibu-ibu ini yang besok subuh tetap kajian kan besok kan ya, masih ada acara besok ya. Baik jemaah sekalian, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga kata para ulama adalah apa? Tidak apa-apa dan disunahkan memberi kabar gembira kepada orang di sekitar kita kedatangan Ramadan. 20 hari bulan Ramadan yole. Anak-anak kita yang SD diingatkan. Biar apa? Biar mereka merasa ini surprise, ini istimewa. Bahkan para ulama kontemporer memperbolehkan membuat simbol-simbol Ramadan. Jadi kalau bisa sepanjang jalan nah ini seharusnya dari sana, dari perempatan itu sampai pertigaan sana itu seharusnya penuh dengan apa? Ya, lampu-lampu Ramadan. Kenapa? Sini Baitur Rahman. Di situ nanti tanggung jawabnya apa? Al-Mukhtar, sana tanggung jawab Mujahidin, sananya tanggung jawab Al-Furqan. Ya Allah banyak banget masjid sini ya. Tapi alhamdulillah ramai semua. Masalahnya. Jadi seharusnya ada suasana seperti itu. Ustadz, apakah ini bukan tasyabuh dengan orang kafir? Tidak. Ini bukan tasyabuh dengan orang kafir, tapi ini termasuk bab menyambut bulan Ramadan, tarhib Ramadan, menyambut kedatangan bulan Ramadan. Ini penting ya. Monggo. Atau mungkin nanti mas-mas ya, teman-teman remaja masjid sudah mulai menyiapkan desain marhaban ya Ramadan dipasang di mana ya, kemudian kalimat-kalimat yang membuat orang semangat dalam beribadah di bulan Ramadan. Masya Allah, jadi memang harus disambut karena ini adalah ibadah yang luar biasa. Maka Rasulullah SAW itu kalau datang bulan Ramadan, misalnya besok bulan Ramadan atau malam ini bulan Ramadan atau besok lah ya, beliau akan berdiri di hadapan para sahabat sambil bersabda, atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran, bulan beliau menyebutkan keutamaan lillahi fihi lailatun, bulan Ramadan Allah memiliki satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan Ramadan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka setiap malamnya. Bulan Ramadan beliau sebutkan keutamaan bulan Ramadan kepada para sahabat supaya apa? Supaya mereka ini merasa ini Ramadan itu luar biasa. Ini penting ya. Sama dengan anak-anak kita dikasih tahu Bu. Ya, termasuk ibu-ibu ngomong, "Pak, Ramadan loh, Pak. Lo ngopo?" Yo, belanja ya naikin lah ya misalkan. Gitu enggak apa-apa Bu ya. Nek suaminya mampu gitu ya. Nek suaminya mau deh ya. Kadang banyak suami yang mampu tapi nggak mau gitu nih ya. Baik jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, siap-siap, nggak masalah. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, mempersiapkan fisik dan ruh. Fisik dengan cara apa? Yaitu dengan cara melatih dengan puasa sunnah. Jangan sampai hari pertama sampai hari ketiga Ramadan teler, nggak bangun-bangun dari tempat tidur, cuma lihat jam aja ya. Makanya apa? Dilatih dengan puasa sunnah Senin Kemis ataupun Daud.
Ya, terutama bagi bapak-bapak, kalau ibu-ibu kan dilatih dengan qada. Makanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kami istri-istri Nabi seringkali mengqada puasa itu di bulan Sya'ban. Ya. Seringkali mengqada puasa itu di bulan Sya'ban. Agar apa? Agar kami nanti memasuki bulan Ramadan dengan nyaman. Baik, yang terakhir sudah ya, mengqada bulan Ramadan sudah. Baik jemaah sekalian, ini beberapa persiapan sebelum kedatangan bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW itu pernah berdiri di depan para sahabat. Beliau berdiri sambil mengatakan, Atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, Syahrun Mubarak, bulan yang penuh berkah. Informasi kedua. Informasi yang ketiga, Faradallahu alaikum siyamah, Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa di dalamnya. Kemudian informasi berikutnya, tuftahu fihi abwabus sama, pintu-pintu langit dibuka oleh Allah. Maksudnya doa-doa kita akan naik ke langit, tidak ditutup. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu-pintu neraka jahim ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuftahu fihi abwabul jannah, pintu-pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, katanya setan dibelenggu, kenapa ya pada bulan Ramadan masih ada yang suka maksiat? Ada dua kemungkinan kata para ulama. Satu, yang dibelenggukan tangannya, mulutnya masih bisa berteriak setan itu ya. Jadi orang kalau udah terbiasa digoda sama setan, diteriakin aja udah tergoda gitu ya, apalagi dipegang gitu ya. Jadi nggak bisa pegang tapi bisa teriak setan itu. Yang kedua kata para ulama, yang dibelenggukan setan jin. Sementara setan ada dua, setan manusia sama setan jin. Jadi kalau pada bulan Ramadan kok maksiatnya semakin rajin, berarti setan manusia ya. Baik ya. Kemudian Rasul juga bersabda, lillahi fihi lailatun, Allah memiliki satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang lebih baik daripada 1000 bulan. Terus Allah memberikan ampunan tiap malam dan dibebaskan dari surga. Dari neraka. Baik jemaah sekalian, ini beberapa informasi dari Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah ini ya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam puasa? Singkat saja ya. Satu, Rasul itu memang kuat tanpa sahur, tapi Rasul tetap menyuruh kita untuk sahur. Ibu-ibu, sahur itu sunnah, tapi sunnah muakkadah. Rasul menyuruh kita sahur. Apa fungsinya? Satu, karena ada keberkahan. Jadi makan sahur itu ada barokah walaupun satu teguk air kata Nabi. Yang kedua, untuk menyelisihi puasa orang-orang musyrik. Karena orang musyrik kadang puasanya tanpa sahur. Baik, satu. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW kalau sahur, beliau suka dengan sahur yang manis-manis. Kalau istri manis bagaimana? Nggak boleh. Manis di sini maksudnya kurma apa gitu ya. Terus kalau sahur, Nabi Muhammad SAW menyunahkan untuk diakhiri. Jadi kalau sekarang subuhnya jam 4.24 misalkan, maka Rasul itu mulai sahur jam 3.30. Jadi lumayanlah ada waktu tidak terlalu gesa-gesa, setengah jam untuk makan. Tapi Nabi itu makan paling 10 menit atau 5 menit. Setengah jam itu makan kita gitu ya. Ya, kalau kita makan lebih daripada setengah jam, apalagi di warung wes nunggu setengah jam, makannya setengah jam, 1 jam kita ini ya. Terlalu berlebih-lebihan di meja makan itu makruh kata para ulama salaf. Kalau kita sekarang malah justru meja makan tempat kumpul ya. Ya kan? Ya, orang makan orang enak itu. Baik jemaah sekalian, yang kedua, Rasul menghentikan sahur 50 bacaan 50 ayat, berarti sekitar 15 menit. Jadi kalau sekarang berapa tadi? 4.30 taruhlah misalkan 4.30, berarti nanti 4.15 sudah harus berhenti makan sahur. Ya, sudah harus berhenti makan sahur. Udah. Ya, sikat gigi dan lain sebagainya. Baik, Ustaz, kalau adzan di mulut kita masih ada nasi bagaimana? Habiskan. Tapi kalau di piring letakkan. Ya, jangan wah, ya, itu sih akhirnya itu ya. Jangan, yang di mulut habiskan, yang di piring jangan dimakan ya.
Lah minumnya gimana? Jangan minum. Dah nanti makanya minumnya kalau tahu itu telat, Anda minum dulu, Pak. Ya. Ya nggak enak minum dulu. Terus nanti nyampur di dalam perut nanti air sama makanan itu ya. Gampang gitu. Ya, nyampur nanti. Baik masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, itu Nabi. Terus subuhnya bagaimana? Subuhnya beliau tidak tidur ya. Subuhnya beliau guna untuk berzikir, kadang memberikan nasihat kepada para sahabat. Kadang-kadang memberikan nasihat kepada para sahabat. Ustaz, kalau kita kajian tiap subuh boleh nggak? Boleh kalau itu. Nggak bidah, nggak. Karena ini bukan ibadah mahdoh, tapi ini ibadah goiru mahdoh. Ibadah goiru mahdoh dilaksanakan kapan saja itu boleh ya. Beda sama ibadah mahdoh yang memang tata cara waktu dan sebagainya harus sesuai dengan sunnah Nabi. Mau belajar mau kajian pakai proyektor boleh. Mau kajian di halaman masjid boleh, mau kajian silakan. Namanya ibadah goiru mahdoh boleh. Karena hari ini ada teman-teman kita yang mengatakan bid'ah kajian setelah subuh ya. Ya terus ngajinya kapan? Masyarakat kita ini kalau nggak Ramadan orang gelarnya masjid. Ya makanya kenapa takmir masjid itu kalau bulan Ramadan betul-betul digenjot kajiannya. Siapa tahu ada yang terjaring di bulan Ramadan begitu loh ya. Kalau di sini kan insya Allah enggak ya. Tapi kalau di kampung-kampung tuh Pak, orang tuh sadarnya bulan Ramadan. Saya dulu tinggal di Semanggi. Semanggi banyak orang merah Pak. Jadi kalau pas bulan Ramadan saya itu sampai bersyukur. Mas-mas yang merah-merah itu ke masjid pakai kopiah, wah rajin-rajin luar biasa. 10 Ramadan awal. Iya. 10 Ramadan akhir mulai maju softnya ya. 10 akhir wah udah sepi ya. Tapi nggak masalah. Makanya apa? Menggunakan kultum taraweh, menggunakan kajian setelah subuh itu bukan bid'ah karena manfaatkan momentum. Loh mereka tuh kalau nggak gitu nggak pernah ngaji kok Pak. Kalau dulu Imam Syafi'i di bulan Ramadan tuh libur kajiannya wajar karena orang dulu tanpa Ramadan sudah ramai kajiannya. Lah kalau kita ya. Lah kalau nggak Ramadan nggak ke masjid. Paham ya? Baik ya Mas sekalian. Itu Rasul. Setelah itu apa? Nanti beliau sholat suruk. Setelah sholat suruk baru beliau mendatangi keluarga-keluarganya kecuali di 10 akhir bulan Ramadan. Kalau di 10 akhir bulan Ramadan kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah tidak pernah tidur di malam hari. Ahyal laila kullah. Beliau menghidupkan malam. Monggo kalau sampean tidak terikat dengan jam kerja bolehlah ya. Tapi kalau terikat dengan jam kerja ya sebagian malam aja lah ya. Maksudnya mulai jam 2 silakan. Tapi kalau Anda tidak terikat dengan jam kerja, i'tikaf full misalkan, silakan semalam suntuk. Ya, Nabi itu nggak pernah tidur di 10 akhir bulan Ramadan. Ya. Saya lihat tradisi ini di Pasar Kliwon tuh asyik Pak. Ya, mereka di Pasar Kliwon tuh biasanya orang-orang Arab itu. Kalau di 10 akhir bulan Ramadan itu jarang tidur. Ya, ngaji, ngobrol atau apa. Ya cuma ya mereka kan bos-bos rata-rata Pak ya. Ya jadi kalau siang hari mereka tidur sampai zuhur tuh nggak masalah. Kalau panjenengan tidur nanti anak-anak nggak bisa makan. Ya. Ya. Itu masalahnya di situ. Ya. Baiknya Mas kalian yang dirahmati Subhanahu wa taala itu Nabi. Taib. Kemudian Nabi memperbolehkan siwak di siang hari. Karena dulu tidak pakai pasta. Kalau sekarang para ulama menghindari pasta. Jadi siwak pakai kayu siwak boleh. Ya kalau siwak pakai kayu siwak kan nggak begitu terasa. Ya, makanya boleh kalau pakai kayu siwak. Tapi kalau pakai sikat gigi makruh. Makruh bukan berarti haram. Kenapa? Dikhawatirkan nanti tertelan. Tetap siwak, Nabi tetap siwak di bulan Ramadan. Karena beliau itu nggak suka mulutnya bau. Ya itu Nabi. Kemudian bagaimana? Di bulan Ramadan jamaah sekalian di siang hari beliau fokus untuk ibadah. Tapi juga terkadang kalau ada jihad ya pergi jihad juga. Jadi jangan dikira kalau pas bulan Ramadan Nabi di Madinah terus enggak. Perang Badar itu tanggal 17 Ramadan itu puncak peperangan itu pas puasa-puasa. Fathu Makkah Nabi menaklukkan kota Makkah pas Ramadan. Jalan 460 km dari kota Madinah ke Makkah. Naik unta, naik kuda. Bapak-bapak, seenak-enaknya naik kuda Pak, lebih enak naik Avanza. Iya enggak Pak? Seenak-enaknya naik unta, lebih enak naik Velfire. Wah, iya jelas ya Velfire kok ya.
Artinya para sahabat saya itu ngelaknya luar biasa, sampai lemas banget. Anda bayangkan, mau perang ngangkat tangan aja gak kuat. Akhirnya ada sahabat bilang, ya Rasul, coba Anda tengok ke belakang. Beliau tengok ke belakang. Lah, kok ibu-ibu ngantuk di belakang sana? Bu, ustadznya di depan, Bu. Bukan di parkir motor. Gak apa-apa, Bu, ya. Yang penting dengar, Jeh. Ya, baik jemaah sekalian. Apa kata Nabi? Kenapa? Ya Rasul, mereka menunggu perintah dari Anda, ya Rasul. Mereka haus, lapar luar biasa. Nabi melihat mereka udah lemas. Lah, kalau perang kayak gini bahaya ini. Akhirnya Nabi mengatakan, ada di antara kalian yang bawa air minum? Ada, ya Rasul. Rasul pun mengambil air minum. Beliau membuka, Bismillah. Bukan Allahumma lakal sumtu loh, belum buka puasa kok ya. Bismillah, beliau minum. Apa kata beliau di hadapan para sahabat? Siang hari Ramadan. Aftiru, berbukalah kalian. Karena sebentar lagi kalian berjumpa dengan musuh. Kalian harus kuat mengangkat pedang dan mengangkat tameng. Itu lebih baik daripada kalian berpuasa. Ternyata ya kadang bulan puasa itu bulan jihad para sahabat itu. Ya. Tapi berbuka. Baik. Kemudian jemaah sekalian, buka puasa Rasul menyunahkan segera. Kapan? Ketika matahari tenggelam. Kalau di Indonesia ditandai dengan adzan maghrib. Kalau adzan maghrib dan buka. Tapi muadzin yang benar loh ya. Karena kemarin ada kejadian beberapa tahun lalu di Mutadin. Pas saya masih tinggal di sana itu ya. Itu adzan. Alhamdulillah saya nggak di rumah. Istri yang di rumah ya. Gelap kan? Ya makan ya. Orang-orang di Mutadin itu pada makan semuanya. Termasuk istri saya juga. Wah, buka puasa. Tiba-tiba ngumumkan, mohon maaf. Ya. Masih 15 menit. Wah. Pada bingung mereka itu. Terus bagaimana hukumnya seperti ini? Batal puasanya. Kan gak sengaja, makanya sengaja. Ya, beda sama gak sengaja. Itu kan makan disengaja, cuma mengira waktu sudah masuk. Beda halnya kalau ada orang bangun, gak tahu kalau sudah adzan dia makan sampai kenyang, kemudian dia minum, kok belum adzan bikin susu, dia minum lagi, kok belum adzan dia ambil kurma makan gitu nih ya. Lihat jam loh, kok wes jam 5.15 misalkan. Nah kalau itu para ulama mengatakan sah puasanya, karena hukum asalnya masih malam. Sementara yang buka puasa lebih awal itu hukum asalnya masih siang. Maka itu jemaah sekalian. Baik jemaah sekalian, mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, itulah puasa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.